نسيم هبت علينا من حمى المصطفى نسيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi hum ahli sidqin wa ahli wafa. Amma ba'du, ayyuhal hadirin dan juga pemirsa Nuruddin Channel dan Ahbab Nuruddin 97,2 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita membahas satu kajian yang mana insya Allah membawa kita untuk menjalani jalan yang mana Allah Subhanahu wa taala sudah berikan kepada kita semua. Di dalam satu perjalanan ini butuh untuk kita membawa diri kita dengan senjata, dengan perbekalan yang sangat banyak sekali. Karena apabila seorang musafir tanpa membawa sesuatu perbekalan yang sangat banyak, maka musafir itu akan tidak sampai kepada tujuannya. Sehingga orang musafir ini dibutuhkan sekali persiapan yang matang, persiapan yang tidak pernah dianggap remeh. Karena kita dianggap sebagai musafir, maka pantaslah seorang hamba ini mempersiapkan dirinya untuk menjalani jalan yang Allah berikan kepadanya, untuk menyampaikan dirinya kepada zat yang bernama Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja bukan sembarangan bekal. Tentu saja bukan sembarangan yang mana kita tahu bahwa bekal bawa sembarangan, tidak. Tapi bekal itu adalah yang mana diajarkan oleh para ulama kita dan juga diberikan oleh para orang yang sudah dekat dan sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan sembarangan. Misalnya kita mau dekat sama Allah, ya, kita cuma pemahaman diri kita, cara mendekatkan diri kita kepada Allah begini-begini. Tapi pemahaman dengan pahaman sendiri, itu yang salahnya. Yang benar itu adalah mengikuti apa yang telah diberikan oleh para ulama kita, oleh para orang-orang yang sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita ini cuma menjalani saja, bukan membuat satu jalan. Ya, beda kalau kita membuat satu jalan. Ya, kayak kita ini merintis, ya, mau misalnya ke rumahnya Pidra, misalnya ke rumah Soleh misalnya, kita merintis jalan susah. Tapi kalau sudah ada jalan, tinggal cari alamat, insya Allah sampai. Ya, tapi kalau merintis susah sekali merintisnya. Ya, itulah yang perlu kita bahas pada kesempatan yang indah ini. Ya, insya Allah beberapa detik atau beberapa menit yang ke depan kita akan membahas apa saja yang kita perlu bahas, apa saja yang perlu kita persiapkan dalam kita menjalani satu bahtera perjalanan yang sangat jauh ini, yaitu kehidupan dunia kita. Yang pertama adalah kita isi diri kita dengan ilmu. Nih, satu pokok yang paling harus kita tanamkan dan harus kita tancapkan dalam jiwa kita adalah kita mempunyai ilmu. Apabila seorang musafir dapat mengetahui seluk-beluk perjalanan, ya, nah, misalnya kita mau ke Banjar aja, kita nyupir, ya, namanya kita tidak hafal seluk-beluknya, kita tidak hafal medannya, ya nggak tahu, ya artinya kalau bahasa Banjarnya itu apa bang, tabrak berait kah? Pokoknya kada belampu kalau bahasa Banjar itu. Ya, tanpa ada kita lihat, depan ada lubang, tabrak, ya. Kalau ada apa namanya, pokoknya tabrak, pokoknya apa halangan depan tabrak aja. Ya. Itu. Jadi ilmu ini penting. Ya, ilmu ini penting. Kenapa? Karena harus kita tahu, mana ini seluk-beluk ini yang tidak ada halangannya, yang mana dekatnya, ya. Misalnya lebih dekat atau lebih mudah kita naik bis daripada kita naik mobil atau naik pesawat misalnya, ya kan, itu pertimbangan. Kalau kita mau ke Banjar misalnya, pertimbangannya kalau naik mobil sendiri ya sedikit begini, kalau naik bis enak gitu kan, pertimbangan ada macam-macam. Inilah yang kita bahas tentang ilmu ini. Nah, pertama yang kita tanamkan ada ilmu. Tentu saja ilmu itu apa yang perlu kita cari dan apa yang perlu kita tuntut.
ilmu yang perlu kita tuntut dalam kita menjalani kehidupan ini adalah ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Cuma yang wajib itu dalam kehidupan kita ini ada 3 saja. Cuma 3 saja kewajiban kita. Ya, yang pertama adalah ilmu tauhid, ilmu yang mengenalkan diri kita kepada zat yang bernama Allah. Itu. Ya. Yang kedua adalah ilmu syariat, ilmu fikih, ilmu yang membahas tentang bagaimana kita mengungkapkan, mengekspresikan satu pengakuan kita yang kita mengucap kalimat syahadat, mengucap syahadatain, dan kita akui dan kita buktikan bahwa kita ini memang orang yang muslim, orang yang mukmin. Tentu saja kita bersyariat, tentu saja kita melakukan apa yang diperintahkan, apa yang terisi di dalam kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena disinilah kunci daripada kesuksesan, kunci daripada kebahagiaan, dan kunci daripada keberhasilan apabila kita mengamalkan 2 kalimat syahadat ini. Ya. Kalau misalnya cuma kita mengamalkan la ilaha illallah atau asyhadu alla ilaha illallah tanpa kita mengamalkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka itu sia-sia. Arti dalam sia-sia ini tidak ada seorang manusia yang kenal sama Allah ya langsung. Ya, misalnya kenal. Misalnya saya kenal sama ini, tapi tidak ada yang mengenalkan saya, cuma tahu namanya saja. Ya. Itu. Misalnya Mas Kukut nih, biar saya kenal. Tapi kenalnya itu siapa yang mengenalkan dulu? Harus ada perantaranya dulu. Kayak misalnya saya katakan saya kenal sama Allah. Yang mengenalkan Anda sama Allah itu siapa? Tentu saja Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau kita kenal sama Allah, di mana Anda tahu kenal sama Allah? Dalam Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Ya, kemudian Nabi Muhammad yang mengajarkan kita Al-Quran dan mengajarkan apa yang kita bahas, apa yang kita lakukan pada saat ini. Itulah Nabi kita, Nabi Muhammad. Bukan langsung kita kenal sama Allah. Itu, ya. Jadi jangan sembarangan bahwa ngaku kita wa asyhadu alla ilaha illallah cukup itu. Enggak bisa. Harus ada sambungannya. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah yang namanya syariat. Tentu saja habis kita mengenal sama Allah, kita jalani apa yang diperintah oleh Allah, tentu saja harus ada pembersihan dan perhiasan di dalam diri kita. Ya, menghiasi itulah yang penting. Perhiasan-hiasan itu, kalau misalnya saat ini memang kita itu sholat cuma wajib untuk menutup aurat saja. Ya, cuma wajib untuk menutup aurat saja. Yaitu pakai baju atau pakaian yang menutup pusat dan lutut ya. Lutut itu cukup, sholat sah saja. Tapi hiasannya mana? Kita harus pakai baju, harus kita pakai sarung, harus pakai, Masya Allah ya. Itu yang disuruh oleh Allah. Sehingga di dalam kitab itu, di dalam Al-Quran, khudzu zinatukum inda kulli sholatin. Ambillah perhiasan, ambillah apa yang terbaik di dalam pakaian Anda untuk menghadap Allah. Ya, untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu yang perlu kita bahasi. Ini yang perlu kita tanamkan, bahwa dengan ilmu yang perlu kita wajib untuk kita cari cuma ada 3. Ya, cuma ada 3. Yaitu adalah pertama ilmu tauhid, kedua ilmu syariat, dan ketiga adalah ilmu tasawuf. Tasawuf yang kita bahas ini bukan tasawuf yang mana kebanyakan orang memahami tasawuf itu adalah saya tidak sholat lagi, saya tidak puasa lagi, dan saya tidak melakukan kewajiban yang Allah wajibkan kepada saya. Tidak. Tasawuf ini adalah pembersihan hati, penghiasan diri, penghiasan jiwa kita, supaya diri kita ini elok, diri kita ini cantik, diri kita ini kalau bahasa kandangan itu langkar, ya. Diri kita ini Masya Allah gitu. Nah, itu semuanya itu dengan tasawuf. Apabila tasawuf ini tidak ada, maka diri kita ini ibaratnya tidak ada hiasan. Ya, tidak ada hiasan. Ya, rumah ya ada rumah. Ya, ada rumah bisa terhindar dari panas dan dingin, tapi tidak ada di situ kursi, tidak ada tidak ada tempat tidur. Ya, cuma rumah saja. Itu hampa kita. Tapi kalau kita
Ya, kalau kita ada hiasan, insya Allah itu akan membawa satu kebagusan buat kita. Ya, ini yang pertama, aqabatul ilmi. Cuma 3 saja yang kita wajib untuk kita nuntut ilmu. Selainnya itu cuma fardu kifayah. Ya, selainnya itu adalah fardu kifayah. Ini. Nah, tentu apabila kita bicara tentang ilmu, tentu saja sudah kita tahu apa yang wajib, dan yang selanjutnya kepada siapa yang kita tuntut. Apa sembarangan kita tuntut? Ya. Ada ilmu langsung kita cari, ada ilmu langsung kita ambil, ada ilmu langsung kita apa namanya? Ya. Ada ilmu langsung kita apa namanya kita ambil. Tidak. Tapi harus cari siapa yang mengajarkan kita ilmu itu. Sehingga di dalam hadis Nabi, ya, bahwa ilmu itu bagaikan agama. Di mana Anda mengambil agama Anda. Ya, amman ta'khudhu dinakum. Kepada siapa Anda mengambil agama kalian? Agama Anda itu dari mana Anda ambil? Kalau misalnya Anda ambil dengan sembarangan, maka agama Anda itulah yang sembarangan juga. Nah, inilah pentingnya kita membahas tentang orang-orang yang mengajari kita. Tidak sembarangan. Di sini yang dibahas tentang ilmu yang muttasil, ilmu yang bersambung. Dari seorang guru kepada gurunya, gurunya ke atas lagi, gurunya ke atas lagi, dan sampai kepada tabi'in. Kemudian tabi'in mengambil daripada sahabat, sahabat mengambil kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi Muhammad mengambil kepada malaikat Jibril, dan malaikat Jibril mengambil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang namanya sanad muttasil, sanad yang bersambung, sanad yang bisa dipertanggungjawabkan, sanad yang tidak pernah ada sembarangan untuk diberikan. Itu ilmu, ya. Jadi jangan sembarangan mencari ilmu asal ilmu, dan jangan mencari seorang guru itu lihat daripada oh ini ada keramatnya, oh ada ini, itu sesuatu hal yang kita itu jauh daripada Allah. Kalau kita itu belajar kepada seorang guru, mencari sesuatu yang lebih daripada guru, insya Allah kekurangan yang akan kita dapati. Tapi apabila kita mencari ilmu dari seorang guru, insya Allah kebodohan yang akan timbul dalam diri kita. Ya, itu. Nah, kemudian itu daripada orang yang benar-benar mendidik, sehingga ada namanya syekh murabbi, ada namanya syekh yang dia itu mendidik kita, guru kita yang mengarahkan kita secara zahir maupun secara batin. Kenapa harus diarahkan? Karena manusia ini tentu saja butuh pengarahan, butuh orang yang mengarahkan, butuh orang yang mendekatkan, butuh orang yang menyampaikan. Sehingga ada doa yang selalu kita ingin berikan kepada orang-orang yang ingin sampai kepada Allah. Allahumma ausilni biman yusiluni ilaika. Ya Allah, sampaikanlah aku ini kepada orang yang bisa menyampaikan aku kepada Engkau. Allahumma ausilni biman yusiluni ilaika. Ya Allah, sampaikanlah aku ini kepada orang yang bisa menyampaikan aku. Artinya apa? Siapa yang bisa menyampaikan diri kita kepada Allah? Itu adalah orang yang tahu jalannya, yang tahu medannya, yang tahu seluk-beluknya. Nah, itulah yang dikatakan guru. Itulah yang dikatakan murabbi mursyid. Itu ilmu. Ilmu sangat penting. Seorang wali itu bisa kita katakan wali apabila dia itu adalah kewaliannya didasari dengan ilmu, dan juga itu adalah hadiah dari Allah. Ataupun juga dia tidak didasari ilmu, tapi dia itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui jalan yang tidak ada ilmunya. Nggak apa-apa. Contohnya misalnya ada seorang wali yang majjub, wali yang dia itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa melalui jalan ilmu. Ya. Itu bisa tidak sesuatu yang tidak mustahil, semua itu bisa. Tapi coba dilihat dulu, orang-orang yang mempunyai kewalian itu dilihat di atasnya. Apakah dia punya orang tua yang memang dia itu adalah alim orang tuanya? Ya. Dilihat dari atas itu. Dilihat keturunannya, siapa keturunannya?
Ya. Contoh, kita ambil satu contoh. Kemarin kita ziarah ke Rantau. Ya, di situ ada namanya kampungnya Gadung, Kampung Gadung. Di situ ada kita ziarah ke satu tempat yang mana di situ ada namanya Wali Majjub. Ya, sudah meninggal berapa tahun, yang beliau bernama Wali Muhammad Nur, yang kita kenal dengan Julak Hanur. Beliau ini pakaian tidak memakai pakaian, tidak memakai baju, cuma sarung, ya, pakai songkok, ya. Tapi beliau artinya tidak adab didasari ilmu, artinya tidak di jalan ilmu, tidak dinampakkan oleh Allah bahwa dia itu alim. Beliau ini tidak alim. Cuma itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang wali. Kita lihat siapa orang ini. Ya, Wali Muhammad Nur di siapa? Kita lihat taunya di atasnya itu ada orang tua beliau yang bernama Tuan Guru Muhammad. Tuan Guru Muhammad ini seorang yang dia ini kewaliannya sudah dilihat sama orang dan masih saksi hidupnya masih ada. Ya, kehebatan seorang wali ini masih ada yang menyaksikannya. Artinya masih hidup orang yang menyaksikan ini. Ya, dan menceritakan kepada kita. Nah, ini orang alim. Tuan Guru Muhammad ini tuh orang alim. Dan kita membaca riwayat atau sejarah munakib dari guru kita Murabbi Mursyid, Murabbi Ruhina, Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Di dalam cerita atau biografi beliau itu disebutkan guru tentang pembahasan Nur Muhammad adalah Tuan Guru Muhammad yang ada di Gadung. Berarti yang kita ceritakan ini adalah orang wali dan juga alim. Kewaliannya dan kealimannya dikenal sampai Tuan Guru kita Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani itu belajar kepada beliau. Ya, Murabbi Ruhina itu belajar kepada beliau. Nah, tentang Nur Muhammad, sehingga apabila kita di situ melihat keturunan-keturunannya, wajarlah beliau itu menurunkan orang yang wali. Tapi sebenarnya kewalian itu sudah Allah berikan kepada orang yang memang wali majjub ini, ya, itu. Jadi sehingga jangan kita langsung mengatakan oh ini wali, jangan. Tidak sembarangan manusia itu bisa diangkat menjadi wali, ya, tanpa ada dia menjalani satu perjalanan yang akan membawa dia kepada satu makam, gitu. Ingatlah di dalam satu wasiat yang kita baca kemarin malam Jumat itu dari Tuan Guru kita, Guru Syekhuna Umar Rabi Ruhina, kayak Tuan Guru sekumpul. Beliau mengatakan janganlah kita beribadah itu ingin menjadi wali atau ingin mendapat karamat. Ya. Kenapa? Karena itu cuma makhluk. Semua itu makhluk. Ya, semua itu makhluk. Dan juga jangan sampai kita berniat kalau saya mau ibadah saya mau duduk di makam. Saya ingin duduk di satu tempat atau di satu makam. Jangan. Karena itu semua makhluk. Yang kita tuju adalah Allah. Yang kita tuju adalah yang dikatakan yang bernama Allah. Bukan yang kita tuju cuma ciptaannya, bukan. Sehingga ada perkataan ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Ya Allah, engkau yang aku tuju dan ridho engkau yang aku maksud. Ya, enggak ada yang lain. Gitu. Ini yang sekarang rame-ramenya di Kota Bontang ini dikit-dikit jadi wali, ya. Ya mungkin di Rawa Indah itu mau jadi wali, kita tunjuk aja. Misalnya saya juga bisa ngangkat jadi wali, saya angkat semua murid saya jadi wali, ya. Ya, di Tanjung Limo ada walinya, dia. Di BTN ada walinya, atau di Hof ada walinya, di Bukit Indah ada walinya, di Rawa Indah ada walinya. Ya, kalau bisa, ini nggak bisa. Ya, saya bukan wali dan juga saya tidak pernah mengaku jadi wali, ya. Dan saya bukan tujuan saya ini mau ingin menjadi wali, tidak. Allah akan menampakkan kelebihan seseorang itu kepada orang lain, itu memang pemberian Allah, bukan kehendak kita. Ya. Kalau kita ingin dipuji sama murid, ingin diangkat sama murid, itu semuanya itu adalah tujuan yang fana, tujuan yang habis, nggak ada, ya. Coba saat ini yang ingin sesuatu hal yang begitu, habis semuanya, nggak ada yang kita. Yang kita tuju cuma Allah, nggak ada yang lain. Ya, mudah-mudahan Allah meridhoi kita, itu saja tujuan kita. Ya. Nah,
Sampai di sini dulu pembahasan kita pada saat ini dan pada hari ini. Mudah-mudahan ya Ahbab Nuruddin 97,2 dan juga pemirsa Nuruddin Channel dimanapun Anda berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan yang singkat ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan insya Allah mudah-mudahan Allah membukakan hati kita untuk kita sampai kepada Allah dengan sesuatu yang bisa menyampaikan kita kepada Allah, dengan orang-orang yang sudah tahu jalan yang mana Allah bisa menyampaikan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin.